Seseorang yang gemuk, ditanya, kenapa kamu gemuk? Jawabannya dia bilang apa? Kakek saya gemuk, nenek saya gemuk, bapak ibu saya gemuk, kita kebetulan genetiknya gemuk. Tapi kalau kecerdasan akan keuangan, kalau ditanya kenapa kamu miskin, kalau kita jawab, maklumlah nenek saya miskin, kakek saya miskin, bapak ibu saya miskin, kita genetiknya miskin kebetulan. Pada saat itulah semua orang akan tertawa. Kenapa? Karena kita tahu semiskin apapun orang tua kita punya kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Begitupun juga dengan kesehatan. Jadi sama sekali bukan salah nenek moyang kita. Saya Aderai, saya bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk bisa berolahraga atau beraktivitas. Khususnya latihan beban, saya sudah olahraga 34 tahun. Saya bernafas sudah hampir 50 tahun. Jadi 49 tahunan lah kira-kira. Ya sebenarnya lebih kepada egonya anak muda ketika itu. Waktu saya dulu memulai olahraga itu, awalnya memang kepengen menjadi seorang atlet, kan ingin berprestasi. Kalau di dunia fitness dan binaraga, awalnya lebih kepada karena tinggi saya 183, berat saya hanya 55 kg, jadi kurus. Jadi keinginan saya ingin supaya lebih atletis. Karena saya sebenarnya udah menggeluti olahraga sudah kecil ya, bela diri dari umur 5 tahun, 6 tahun, terus saya jadi pemain bulu tangkis dari umur 8 tahun sampai umur 17 tahun. Terus jadi pemain voli, saya pernah jadi atlet atletik juga. Saya pernah mewakili Indonesia juga buat tolak peluru waktu itu. Sampai akhirnya saya mengenal olahraga panco. Olahraga panco lah yang akhirnya memperkenalkan saya dengan aktivitas latihan beban, pengencangan otot. Yang dari pengencangan otot itu akhirnya saya diperkenalkan kepada binaraga gitu. Figurnya banyak sekali ya, mungkin sama seperti Pak Andri Wongso, saya juga mau jadi Bruce Lee. Tapi ternyata pas latihan ya jadi lebih gede dikit dari Bruce Lee. Kebetulan karena di dunia fitness seperti Stallone dan Arnold, saya rasa itu juga panutan bagi semua orang. Niatan sehat, belum tentu sehat mengikuti. Nah apalagi niatnya nggak sehat. Itu lebih parah lagi. 2 dari 3 pria di Indonesia merokok. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya sama halnya dengan keuangan, sama halnya dengan kekayaan, kesehatan itu juga membutuhkan sebuah edukasi. Betapa sebenarnya kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah, itu yang akhirnya menjauhkan kita dari sehat, tapi apa yang kita pertahankan adalah kesakitan dan kesengsaraan kita. Tidak ada orang yang berkata, saya tidak perlu kerja, saya tidak perlu usaha, yang penting kaya. Tidak ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi uniknya dalam dunia kesehatan, saking jongkoknya kecerdasan kita ditanya, kamu olahraga gak mas? Jawabannya tidak. Kamu ngatur pola makan gak? Jawabannya tidak. Yang penting sehat, dia bilang. Nah jadi buat teman-teman, memang sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki. Kita bicara generasi muda di Indonesia. Bicara sehat itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena sehat justru masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Badan kita begitu sempurnanya, sehingga makanya anak muda mau ngapain aja. Mau makan sembarangan, mau ngerokok, mau minum sembarangan, nggak olahraga dan sebagainya, badannya tetap aja bagus dan sehat. Sakit atau sehat itu murni di tangan kita sendiri. Perilaku kita mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa diraih. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Buat teman-teman sekalian, jadi kalau ditanya kira-kira apakah kalian berolahraga setiap hari, jawabannya tentu tidak. Tapi kalau saya tanya apakah kalian sikat gigi setiap hari, jawabannya tentu iya. Karena kita punya kecerdasan akan kebersihan yang tinggi. Bahwa saya tidak membutuhkan alasan cerdas untuk saya tidak sikat gigi, karena sikat gigi memberikan kontribusi, bukan signifikansi kepada orang lain. Jadi saya nggak butuh penghargaan atau pujian dari orang lain bahwa saya sudah sikat gigi. Tapi saya lakukan dengan senang hati karena saya memang mau bersih. Kalau sikat gigi, giginya yang senang. Maka kalau kita olahraga, siapa yang senang teman-teman sekalian? Jantungnya kita senang, peredaran darahnya kita senang, paru-parunya kita senang. Jangan melakukan sesuatu dengan susah hati, berkorban, terpaksa, tidak boleh. Kalau kita sampai harus merasakan olahraga sebagai sebuah pengorbanan, artinya apa yang harus kita lakukan? Merubah cara pandang kita. Saat itu kita akan bersyukur bahwa
kita bisa menyenangkan diri kita, maka pada saat itu nanti kita akan bisa menyenangkan, bermanfaat bagi orang lain. Saya ucapkan terima kasih.